Halo, selamat sore sahabat Kunci Purnadi dimanapun berada. Kembali kesempatan sore kali ini saya Lia kembali hadir di pembelajaran ngopi ya. Ya, sambil di sore hari kita ngobrol santai bareng Pungki Purnadi Academy. Dan sebagaimana kemarin yang banyak di request dan juga ditanyakan nih ya, pada saat live IG berlangsung di Jumat lalu adalah banyak yang bertanya tentang penerapan MBTI dalam lingkungan kerja dan juga bagi anak sekolah nih. Oke, so kali ini saya akan membawakan dan mengajak kita semuanya untuk bisa berdiskusi, ngobrol santai di Pungki Purnadi Academy ya, tentang manfaat MBTI dalam dunia kerja dan juga terkait dengan sekolah. Oke, baik. Dan sore kali ini kita juga akan masih bersama narasumber kita yang kemarin juga bareng kita ya. Ada Kak Evan. Oke, baik, kita tunggu. Dan terima kasih juga yang udah bergabung. Ada Kak Leo juga, terima kasih ya udah ngeramein sore hari ini. Dan mudah-mudahan kesejahteraan, kesehatan selalu bersama teman-teman semuanya di sore kali ini ya. Oke, kita coba balik dulu nih. Halo Kak Leo, apa kabar? Halo Kak Leo. Ya, ya, Halo Kak Lia. apa kabar? Aduh, ini namanya hampir sama ya. Kak Lia dan Kak Dan Leo. makasih dia udah kasih love-nya loh ya. Sore hari ini ada yang The Good. Siapa nih? Ada Azura juga bergabung ya. Terima kasih. Juga Kak Evan. Saya mau menyapa nih, apa kabarnya di sore Halo. hari ini? Kabar Semoga baik Kak sejahtera, Lia. sehat ya. Amin. Iya, iya. Oke, penggemar siapa nih yang sudah bergabung juga? Agak sulit nih Kak Evan kebacanya ya. Aduh, namanya bagus-bagus semuanya di Instagram. Oke, kita sapa-sapa dulu ya sahabat Ungki Purnadi ya. Kak Evan yang sore hari ini sudah bergabung. Mungkin juga di luaran hujan nih, kalau tempat di mana saya nongkrong sambil kopi, karena kita ngobrol santai biasanya kesempatan sore hari ini sambil kopi. Mungkin juga ada yang sedang ada dalam perjalanan, Anda sambil menyimak, dapat ilmunya, dapat manfaatnya seputar MBTI. Mengenal kepribadian orang, juga mengenal MBTI ini ada 16 personality ya. Dan kali ini terkait dengan dunia kerja serta bagi anak sekolah gitu ya Kak Evan. Karena kemarin banyak banget teman-teman di Ungki Purnadi Academy yang ada Kak Iswa juga, selamat bergabung. Oke, terima kasih ya Kak Eva nih udah alokasiin waktu juga untuk kita ngobrol santai ya sambil kita ngopi di Pungki Purnadi Academy. Oke, Kak Evan, silakan nih Kak Evan. Ya, oke. Terima kasih Kak Ya, Lia. Mau ya, mengundang saya lagi. ya. Oke, ada yang kasih jempol Kak Iswan. Oke, thank you banyak. Silakan. Oke, kita mungkin Ya, review sedikit ya Kak ya. Biar mungkin ya, teman-teman yang oke. minggu lalu belum lihat bisa tahu. Bener, apa sih MBTI? Kemarin kita lagi ngomongin apa aja. Kak Rama, thank you yang udah gabung. Ayo, silakan nih, Kak Evan. Oke. Boleh kasih thank you kembali. Iya. Oke, jadi Ya, kita review dikit kemarin MBTI itu ya, atau dikenal dengan 16 personalities ya. 16 Personalities personalities. itu Betul. kata-kata populernya sebenarnya. Nah, itu kemarin itu Heeh. ada 4 elemen. Nah, yang pertama Yes. adalah cara berinteraksi dengan dunia. Di dalam situ ada Hah? introvert atau extrovert. Terus yang kedua Ya. adalah cara kita mengumpulkan informasi. Di situ ada sensing dan Heeh, intuitif. heeh, Lalu yang ketiga heeh. ada cara kita membuat keputusan, di situ ada thinking atau feeling, dan yang terakhir adalah cara kita menyikapi kondisi atau lingkungan. Di situ ada Oke. judging dan perceiving, spontan atau teratur, Oke. begitu. Itu Ya, reviewnya ya. segitu aja. Mungkin Oke. yang masih Kak, penasaran bisa dilihat di ya, rekamannya boleh. ini ya. Kak Evan,
maaf, ada yang lambaikan tangan juga yang minta diulang Kak, karena lagi join nih, apa tuh MBTI tadi dan 4 kepribadian. Oke. Di MBTI lebih kepada ini sih pengelompokannya sebenarnya, karena kalau personality-nya itu kan ada 16 ya. Ada Oke, 16, Kak, betul. wah, terima kasih udah bergabung. Yo. Ini mau review dari mana berarti, Kak? Mau ngulang dari mana, Kak? 4 elemen itu Kak, 4 elemen. Oke. Jadi MBTI ini 16 kepribadian itu adalah Yes. 4 kali 4 elemen. Nah, elemen yang pertama tadi itu adalah cara kita berinteraksi dengan dunia. Kalau teman-teman tahu apa itu extrovert, apa itu introvert, gitu. Nah, itu adalah baterai kita ketika kita lelah, kita lebih cenderung kemana. Nah, di sini di review sedikit ya. Seorang yang extrovert itu akan lebih ke ketika dia lelah, dia akan lebih keluar rumah. Setelah pulang dari kantor, dia akan milih jalan-jalan atau bertemu dengan teman-teman sepergaulannya. Karena itulah cara orang ekstrovert untuk ngecas dirinya, ngecas baterainya. Nah, sedangkan untuk seorang introvert, pekerjaan yang sama, di kantor yang sama, beban pekerjaannya sama, sama-sama lelah, seorang ekstrovert memilih seperti itu. Nah, seorang introvert akan memilih, oh enggak deh, kalian mau nongkrong lah, aku pulang, ya sudah, menyendiri aja. Karena itulah cara dia ngecas baterainya, supaya tidak kelelahan lagi. Nah, itu adalah elemen pertama dari MBTI, yaitu adalah cara kita berinteraksi dengan lingkungan. Nah, lalu yang berikutnya adalah elemen kedua adalah mengumpulkan informasi. Cara kita mengumpulkan informasi itu dibagi menjadi 2. Yang pertama sensing atau S dan intuitif atau N. Nah, seorang yang sensing itu ketika ini saya sambil ini ya spoiler tentang pekerjaan contohnya jadi apa. Oke, seorang yang sensing itu mungkin cocok untuk yang detail-detail itu cocok untuk sebagai sekretaris atau admin atau hal-hal yang membutuhkan detail terinci gitu ya. Iya, betul. Detail terinci data-data gitu ya, pengolahan gitu ya. Orang misalnya ya, juga kerja di statistik juga dia mesti sensingnya kuat, betul ya, detailingnya begitu sekali. Ya. Oke, thank you Kak Winda, Kak Tom yang udah join. Yuk lanjut Kak. Karena orang-orang cara yang mengumpulkan informasi. Ya, dalam mengumpulkan informasi. Itu yang pertama tadi sensingnya. Yang N ini cocoknya di mana sih? Dia cocok sebagai seorang yang misalnya manajer. Karena manajer itu dituntut untuk melihat target. Kedepannya mau dibawa kemana nih tim kerja ini. Kedepannya mau seperti apa nih perusahaan ini gitu. Nah, di situ dia bisa melihat hal yang jauh, tapi permasalahannya, kelemahannya adalah dia agak sulit untuk melihat hal detail. Maka dari itu seorang manajer ini perlu seorang N ini, perlu orang-orang S untuk kalau ada visi seperti itu, sebagai seorang N menanyakan, ada visi ke depan perusahaan kita seperti ini, gimana ya cara mewujudkannya, langkah-langkah apa yang harus dilakukan. Nah, di dalam tim itu harus ada orang S juga untuk melengkapi langkah menuju ke situ. Jadi kelebihan dan kelemahannya seorang S, seorang yang detail, dia lebih bisa mengerjakan apa yang di depan mata, tapi nggak tahu nih arahnya kemana. Nah, sedangkan orang yang N itu, dia tahu visinya kemana, tapi nggak tahu gimana mulainya nih, mengerjakannya mulai dari mana. Nah, itu elemen kedua dari MBTI, yaitu cara kita mengumpulkan informasi. Mungkin teman-teman kalau ada pertanyaan, boleh ini ya. Iya. Thank you Kak Mega, udah lambein tangan. Aduh, Kak Mega, lambein itu dong yang lainnya gitu ya, kayak giveaway dari Kak Mega. Ini Kak, jadi antara intuisi atau dan sensing ya tadi ya. N-nya apa sih? Intuisi betul kan ya? N-nya itu intuisi, intuitif. Iya, itu mirip nggak sih sebenarnya dengan kalau orang S ini kalau di pekerjaan adalah tipe eksekutor, implementator begitu. Jadi dia orang yang bisa langsung melakukan langkah-langkahnya di lapangan. Kalau di intuisi gitu ya, ini kan orang punya visi, belum tentu juga dia bisa melakukan. Misalnya kalau orang tadi seperti Kak Evan bilang, kalau saya manajer, saya mesti punya visi. Kalau saya jadi manajer, namun saya masih detailing, atau sampai teknis-teknis banget, nah itu bukan salah, tapi ini yang dirubah. Punya visi, temukan orang yang tahu langkah-langkah di situ, atau bahasanya tuh orang yang
expertise di situ gitu ya. Apakah begitu nih Kak? Supaya dalam lingkungan kerja nih nyuplik dikit trailernya gitu ya. Gitu enggak? Sama enggak? Oke. Kayak gini Kak, kalau tadi kan yang elemen kedua itu cara kita mengumpulkan informasi itu sebenarnya untuk diri kita sendiri. Nah, apakah dia seorang eksekutor atau bukan? Nah, itu adalah dari keseluruhannya itu Kak. Jadi bukan cuma hanya satu elemen, tapi dari empat-empatnya elemen ini kita harus tahu. Jadi apakah dia seorang yang eksekutor atau seorang thinker itu dari 4 elemen ini Kak. Yang tadi itu hanya salah satu caranya. Nah, kalau tadi apakah berarti seandainya saya karakternya S, melihat hal detail. Apakah saya tidak bisa menjadi seorang manajer? Belum tentu. Kayak tadi yang Kak Lia juga sudah sempat singgung dikit, ketika menyadari, oh saya orang yang S nih, yang bisa melakukan hal detail. Berarti di dalam tim kerja itu harus ada orang yang visioner. Jadi kebalikannya, kalau tadi biasanya kan manajer datang, oh visinya ke sini, coba detailnya seperti apa. Kalau sekarang kebalikannya, saya bisa mengumpulkan tim, kalau mulai rapat, ada hal detail yang di depan mata yang bisa dikerjakan ke sini. Kira-kira ini mau dibawa kemana ya? Nah, nanti tim kan akan angkat bicara gitu lah. Orang-orang N biasanya akan tahu mau dibawa kemana gitu. Jadi bukan melulu, oh seorang manajer harus ini ke karakternya. Tapi bagaimana kita pintar-pintar, seperti yang Minggu lalu dibilang, kita tidak bisa jadi Superman, tapi kita butuh seorang Avenger. Nah, bagaimana kita bisa memanage orang yang melengkapi kita. Ya, pada saat kita mau mengumpulkan informasi, kita bisa menggunakan tipe-tipe tadi ya. Kalau kita manajer perlu juga dilengkapi dengan tipe kepribadian yang lain, bisa dilengkapi atau mencari tim yang mengisi kekurangan seorang manajernya atau tim yang hendak diwujudkan gitu ya. Oke, thank you Kak Melvi udah gabung, Kak Anggra ini juga udah gabung, makasih banyak. Oke, yuk lanjut Kak. Itu tadi cara mengumpulkan informasi yang kedua ya. Sekarang kita yang ketiga. Elemen yang ketiga adalah cara menimbang atau membuat keputusan. Nah, di sini dibagi menjadi 2, yaitu thinking atau feeling. Nah, orang-orang yang di dalam tim ini perlu dua-duanya. Jadi tidak bisa di satu tim thinking semua, karena nanti pasti jadi pecah timnya. Tidak ada yang menyatukan manusianya. Tapi kalau feeling semua, manusianya sama-sama solid, nanti pekerjaannya nggak selesai karena sama-sama nggak enakan. Wah, nggak enakan nih, ya udahlah diundur nggak apa-apa gitu. Jadi di dalam tim itu harus ada seimbang orang yang thinking dan feeling. Karena dari situlah cara membuat keputusan. Sebagai contoh, kayak project A nih, harus selesai di hari ini, di tanggal ini. Nah, ternyata di dalam tim itu ada tim yang, wah ternyata nggak bisa di tanggal ini, pokoknya di tengah itu ada hambatan itu. Nah, orang thinking tidak akan berpikir, nggak peduli, pokoknya tugas harus selesai. Kamu mau ada acara, mau ada apa, yang penting di tanggal itu semua harus sudah selesai. Terus jangan orang feeling, oh ya udah deh, nggak apa-apa, dimaklumi, gitu. Nah, itu kelebihan orang thinking dan kelemahan orang feeling. Nah, dibalik sekarang. Proyeknya sama, harus selesai tanggal segini. Kalau orangnya thinking semua, nanti pada tersakiti. Akhirnya karena tidak ada yang peduli. Orangnya nanti bubar timnya. Orang-orang feeling ini yang menyatukan yang sebagai, ibaratnya kalau dalam kepolisian ada good cop sama bad cop. Polisi baik dan polisi jahat. Nah, itu kan cara biar si narapidana mau memberikan informasi kan. Nah, kalau di dalam tim kerja itu harus ada yang thinking yang memang berorientasi dengan hasil pekerjaannya, dengan pekerjaan, dan harus ada orang yang feeling yang menyatukan orang-orangnya. Jadi mereka, orang-orang feelingnya akan membuat nyaman orang-orang yang di dalam tim untuk bekerja. Seperti itu. Oke, kayak virus aja ya, ada virus yang baik, ada virus yang jahat. Oke, baik. Ini tadi feeling dan apakah satunya? Thinking. Dan thinking ya. Yang ketiga pada saat kita mau ngapain nih Kak? Mau membuat keputusan. Oke, baik. Lanjut yang keempat Kak. Nah, yang keempat adalah, yang terakhir itu bagaimana cara kita menyikapi kondisi atau lingkungan. Elemen terakhir dari MBTI ini itu ada 2. Yang pertama adalah J, judging, dan P, perceiving atau spontan. Nah, judging ini biasanya bisa dilihat ketika seseorang, untuk teman-teman di sini ya, coba mungkin mau presentasi nih besoknya, terus diamati, apakah hanya bermodalkan, oke, aku ngerti, ya sudah, besok akan presentasi, atau semua kata-kata dari pembukaan sampai penutupan itu harus diatur kata-katanya.
disiapin gitu ya. Iya, betul. Karena seorang yang J itu pasti akan menyiapkan semuanya dari kata-kata pembukaan sampai penutupan. Itu akan lebih teratur. Nah, sedangkan orang P, dia ya itu, kelebihannya dia bisa spontan, bisa fleksibel, tapi akhirnya jadi tidak ada keteraturan di dalamnya. Nah, itu adalah elemen terakhir dari 16 personalities, 16 personality, atau yang kita sebut dengan MBTI. Itu review sedikit. Ada pertanyaan mungkin dari sini? Iya, siap Kak. Thank you. Langsung aja kita lanjut Kak, terkait dengan penerapan dalam dunia kerja. Ini kan kemarin pertanyaannya banyak banget ya, dan kita nggak bisa jawab satu persatu kemarin. Maka kita adakan di sesi kedua ini dalam manfaat MBTI dalam dunia kerja ya. Nanti yang buat anak sekolah kita bahas nanti ya Kak ya. Sekarang dalam dunia kerja dulu nih. Apa aja sih sebenarnya penerapan MBTI dalam dunia kerja. Anyway, teman-teman boleh sambil seruput kopinya loh ya. Kita lagi ngobras nih di Ngobrol Santai dan Kuki Purnadi Academy, dan kita still going on learning tentang manfaat MBTI dalam dunia kerja dan juga bagi anak sekolah. Bareng juga Kak Evan, salah satu praktisi di HR ya. Oke, yuk Kak Evan. Oke, ini teman-teman minggu lalu kan mungkin yang mengikuti kita minta untuk tes itu. Coba teman-teman ada yang sudah tes belum? Kalau sudah, boleh tuliskan loh. Oke, kita mau sambil tes ya. Ini ada Kak Abigail. Oke, terima kasih komentarnya, keren Kak nih pembahasannya ya. Thank you banyak. Itu J, dia sedang ini kayaknya deh, lagi bahas karakter dia, elemen yang terakhir itu J. Oh, yang judging tadi ya, bagus dong ya. Karena dia akan mengerti semuanya dengan lebih baik, well prepared gitu ya. Yes, betul. Tuh, menarik banget. Yuk Kak, jadi kita mau coba tes apa nih? Aku udah bawa pen, aku juga udah bawa kertas. Jadi kita mau tes ya. Yuk, teman-teman yang udah join, kesempatan petang hari ini kita bakal ada sedikit kinestetik ya, supaya kita betul-betul bisa punya manfaat dari sharing and learning-nya di PPA ini. Saya, Lia, dan juga Kak Evan. Kak, mau ngetes beneran? Nah, ini aku share ya di situ. Nah, biar praktis, sekarang udah era digital. Bisa diklik itu di copy, teman-teman. Pertanyaannya sambil nanti kita ngobrol. Coba Kak. Itu Kak, ada di komen Pak. Kak, saya komen 16personalities.com/id. Itu yang Indonesia. Oke. Ini aku share di situ. Oke. Teman-teman bisa melihat belum ya di komen ya? Halo Black Chemistry juga yang udah gabung. Waduh, ini orangnya cantik. Oke, udah Kak. 16personality.com.id ya. Oke, ini teman-teman bisa klik aja di situ kalau mau nyoba. Itu tes online-nya ya? Itu tes online-nya. Kita sudah praktis. Kalau tes satu-satu nanti nggak selesai, Kak. Oke. Tes online-nya sambil bisa jalan. Nanti aja aku coba ya. Oke. Iya. Yuk, lanjut. Oke, kita mungkin bahas satu persatu ya. Dari kemarin kan teman-teman pengen tahu ada 16 personalities itu apa aja sih? Apa aja, kita bener. Bahas satu persatu. Sama manfaatnya di pekerjaan kemarin. Iya, kombinasi. Tadi kan kita cuma bahas 4 nih. Nah, kombinasinya berarti kan ada 4 kali 4 nih. Ada 16 nih. Nah, kita bahas satu-satu ya. Dari yang pertama kita akan bahas tentang ISTJ. ISTJ berarti elemen pertama dia seorang introvert. Yang elemen keduanya dia seorang yang sensing, melihat hal detail. Sensing? Oke. Elemen ketiga dia seorang yang thinking. ISTJ kan. Yang elemen keempatnya dia seorang judging, orang yang teratur. Judging bukan ngejudge ya, jadi hakim bukan ya. Tapi lebih ke keteraturan gitu. Nah, orang dengan tipe kepribadian pertama atau ISTJ ini ada sebutan lainnya nih Kak. Namanya adalah The Inspector. The Inspector, I see. The Inspector. Dia akan orang tipe kepribadian ISTJ ini cenderung pendiam dan praktis gitu. Dia pendiam karena I-nya dan praktisnya itu karena S-nya. Nah, mereka lebih menikmati ketertiban pada semua aspek kehidupan mereka, termasuk rumah, pekerjaan, hingga keluarga. Jadi bisa dilihat nih dari
orang-orang yang mungkin belum tes MBTI nih, tapi dilihat dari hasil pekerjaannya, dilihat dari rumahnya, mungkin di sini yang ngekos dilihat dari kamar kosnya yang rapi dan sebagainya. Berarti dia orang ISTJ. Gitu. Kayak kamu banget ya. Oke. Aku tidak serapi itu, Kak. Okay. Ada. Mbak Intangan nih ada Kak Syai _23 ya. Thank you. Ya, yuk lanjut Kak. Oke, masih bahas tentang ISTJ ya. Seorang ISTJ itu menghargai kesetiaan dalam diri mereka sendiri dan orang lain. Jadi orang-orang yang kalau selama ini menggembar-gemborkan tentang kesetiaan, itu biasanya rata-rata adalah orang-orang ISTJ karena mereka menghargai tentang hal itu. Mereka juga gemar menekankan tradisi pada setiap pekerjaan. Jadi budaya kerja biasanya muncul dari orang-orang yang seperti ini. Mereka nggak banyak bicara, tapi actionnya mereka itu akan membuat suatu budaya di dalam dunia kerja, di dalam perusahaan. Nah, itu orang-orang ISTJ. Mereka the inspector, mereka akan menginspeksi setiap aspek secara mendetail dan teratur. Dan orang ini, ingat, karakter ketiganya ISTJ, thinking ya. Mereka agak sedikit kurang peka dengan perasaan. Jadi kalau ada teman-teman yang baper sama orang-orang ini yang, kok aku tersakiti ya, itu hal wajar karena mereka nggak ngerti tentang hal itu. Gitu. Begitu. Atau cenderung mungkin nggak terlalu memikirkan tentang perasaan ya. Karena ini orang yang suka keteraturan gitu ya. Mungkin tipe-tipe begini kalau kita nyuplik sedikit terkait dalam dunia kerja, yang begini ini kalau di teman-teman ada terkait SOP, instruksi kerja gitu ya Kak. Ya, betul banget Kak. Ya, relationship, maka carilah orang yang tipe begini, bukan jelek. Karena kita melihat, iya ampun dia tuh kok kaku banget sih, gitu. Iya betul Pak, kaku banget biasanya. Ya. Terus kok ya ini disiplinnya nggak ketulungan gitu, ibarat kayak robot misalnya rajin banget pokoknya jam 8 pagi gitu ya udah datang ke kantor, terus kemudian tradisi itu adalah patuh betul-betul ya. Jadi kalau orang-orang sekarang prinsip itu mesti yang begini ini, kalau nyarinya kalau orang IR banyak yang dilanggar gitu, orang fleksibel. Oke, nah kurang lebih cuplikannya kayak gitu ya. Ya, oke, thank you Kak RBK yang udah bergabung. Ya, yuk lanjut Kak. Oke, lanjut ke kedua ya. Tadi kita sudah belajar tentang ISTJ. Yang kedua itu ada ISTP. Nah, bahasa lainnya adalah the crafter. Nah, tipe kepribadian ISTP ini adalah biasanya dia memiliki waktu untuk berpikir sendiri. Jadi dia lebih suka explore apa yang ada dalam pikirannya. Nah, orang ISTP ini terkenal sangat mandiri. Bahkan mungkin walaupun jabatannya seorang manajer, dia nggak butuh untuk kayak misalnya kan di hotel ada valet, ada apa. Oh, nggak usah, saya parkirin sendiri. Saking mandirinya gitu. Bahkan hal-hal yang ada di bawahnya bisa dikerjakan sama dia nih. Oke, baik Kak. Iya, mandiri. Oke. Terus apa lagi nih Kak? Nah, orang ISTP ini nyaman untuk bekerja, dia lebih nyaman untuk bekerja sendiri daripada secara tim, dan dia suka untuk memantapkan keahliannya mereka. Jadi dia tipe yang eksplorasi, wah aku punya kemampuan apa, ya sudah dia akan mencoba untuk memantapkan keahliannya mereka itu. Mereka nyaman bekerja sendiri sebenarnya. Jadi walaupun nanti ada tim gitu ya, dalam tim, tapi nggak bisa tuh duduk dalam satu meja bersama-sama. Tim ketemu ya hanya untuk rapat, habis itu dia balik ke mejanya untuk menyelesaikan pekerjaannya, bagiannya. Nah, orang tipe yang kedua ini, ISTP ini, menyukai aksi, pengalaman baru, terus aktivitas praktis, dan kebebasan untuk bekerja dalam kecepatan mereka sendiri. Karena kenapa? Tadi yang pertama, yang membedakan adalah tadi yang pertama ISTJ, yang kedua ISTP. ISTP itu orang yang spontan gitu. Dia melihat hal detail, dia juga thinking ya, berorientasi pada pekerjaan. Dia introvert, tidak bisa dalam satu tim, tapi dia dia spontan, makanya dia suka mengeksplor dan lebih ke diri sendiri dan hal-hal yang di depan mata. Jadi misalnya nih, ketika dia ditempatkan pertama sebagai staff staff A, yang kedua besoknya dia di rolling nih, ada rolling sebagai staff B. Itu dia suka sebenarnya. Asal di situ
nggak boleh rame-rame gitu. Maksudnya dia tetap disediakan ada privasi untuk dia mengeksplor keahlian yang dibutuhkan dalam pekerjaan yang sedang ditanganinya. Itu orang ISTP. Oke, baik. Ya, menariknya tuh aku terus mikirin kayak ada profiling di tim aku yang begitu, tapi kok yang gak banget ya. Tadi kalau ada orang spontan, iya, mandiri, iya, nyaman bekerja, iya, eksploratif, iya, introvert awalnya karena tuntutan pekerjaan jadi ekstrovert. Lalu dia detail, kalau suruh bikin rundown dan apa tuh cepat banget detail. Nah, tapi kok asal nggak rame-rame ya, itu gimana tuh akhirnya ada satu kepribadian yang kita jadi, loh kok nggak masuk di situ ya? Kalau rame-rame dia suka kolaborasi. Gimana nih Kak penerapannya? Halo Kak Dedi, terima kasih udah lama. Yuk. Oke, mungkin tadi ada yang nggak bisa rame-rame, mungkin yang temennya dalam timnya Kak Lia itu suka dalam satu tim gitu ya, maksudnya oke, kita kerjakan sama-sama. Mungkin ini spoiler ya, anti lompat, mungkin dia kepribadiannya bisa jadi ESTP atau ESTJ, bisa jadi seperti itu. Karena satu kepribadian beda itu benar-benar kayaknya beda jauh gitu. Kayak ini nih, tadi kepribadian pertama kan ISTJ, kepribadian kedua ISTP. Nah, itu sudah beda. ISTP itu tidak suka membuat budaya dalam perusahaan. Karena dia lebih suka explore dan sedikit-sedikit melanggar aturan untuk aku potensiku sudah sampai mana sih? Ya. Cuma beda satu karakter itu sudah, beda satu elemen sudah beda semua. Ya. Oke, kita lanjut ya ke yang berikutnya. Ya, silakan. Yang ketiga ada yang disebut karakternya itu ISFJ atau bahasa lainnya adalah the protector. ISFJ. Dia introvert, sensing, feeling, dan judging. Okay. Nah, orang dengan kepribadian ISFJ ini cenderung hangat karena dia feeling dan sederhana dalam cara mereka sendiri. Dia hangat dan sederhana, jadi simpel aja. Pokoknya di depan ini, oh kamu merasa ini ya, lelah dengan pekerjaan gitu. Dia akan lebih cenderung untuk mengayomi orang-orang yang seperti itu gitu. Nah, orang ISFJ ini terkenal efisien dan bertanggung jawab, memberikan perhatian yang cermat pada setiap detail dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dia bagian S-nya membuat dia bisa melihat hal detail, tapi bagian feeling-nya akhirnya dia lebih melihat ke manusianya, detail terhadap perasaan dari setiap timnya. Dan karena dia J, dia tahu harus melakukan apa secara struktural, secara teratur, terstruktur, jadi nggak amburadul gitu, langsung tahu, oh orang ini lelah dengan ini, dia bisa membuat perencanaan detail, aku akan mentreatment dia seperti ini supaya dia punya passion lagi di dalam timnya, di dalam pekerjaannya. Nah, itu seperti itu, Kak. Yang karakter ketiga. The Protector, makanya nama lainnya. Protector ya, aduh menarik banget. Tadi ada Kak Rose _ Lindik 18 sudah bergabung, thank you. Ada juga nih yang kemarin nanya nih, nah Papi Bayu hadir juga, penasaran banget dia sama ini MBTI ya. Dan oke, ini tadi kita sampai di karakter yang ESFJ ya. Mungkin teman-teman yang baru bergabung, yakni tipe seperti ini tuh hangat, sederhana, kemudian dia juga mengayomi, dia efisien gitu ya, bertanggung jawab gitu ya. Dan dia juga apa ini satu lagi? Oke, dia suka sekali untuk secara terstruktur gitu ya, membuat sebuah pola gitu. Oke, baik. Ya, lanjut lagi Kak. Ya. Halo Papi Bayu, sudah tes belum? Kalau tes bisa kita analisis sama-sama. Iya, benar-benar tuh. Teman-teman yang baru saja join tuh bisa klik di situ ya. Ada ini link yang bisa langsung diklik. Di personality, 16 personality itu langsung diklik ada tes MBTI online. Oke. Ya, lanjut Kak. Oke. Tadi karakter ketiga ya, ISFJ. Jadi kita akan, ini kan ada 16 karakter nih. Yang 8 pertama itu I semua, introvert semua, biar urut. Oke. Lanjut Kak. Oke, yang keempat adalah karakternya ISFP. Nah, di sini kata lainnya, sebutan lainnya untuk seorang ISFP adalah the artist. Art
seni. Dia seorang seniman. Jadi seniman-seniman itu rata-rata karakternya ini, ISFP. Kalau dia yang suka menyendiri, melukis, tiba-tiba ada di pinggir tebing, atau di pinggir pantai menyendiri, melukis. Nah, dia orang yang seperti ini, rata-rata sebagian besar seorang ISFP. Nah, seorang ISFP itu, mereka cenderung memiliki pikiran yang terbuka, dan menunjukkan minat besar akan kehidupan serta pengalaman baru. Jadi ini adalah tipe petualang tapi sendirian, nggak suka rame-rame nih. Nah, orang-orang kepribadian ISFP ini memiliki sifat yang hangat karena dia feeling tadi dan membumi. Benar-benar dia bisa merasakan yang empatinya itu besar gitu. Kemampuan mereka untuk merasakan emosi membuat ISFP ini sebagai seniman yang handal. Mungkin dia seorang musisi, ada banyak jenisnya ya, dari kita dengarkan musiknya, jenis musik yang diciptakan oleh seorang pencipta musik, sebenarnya kita bisa baca ini karakternya kira-kira apa sih. Nah, lagu-lagu yang hangat, yang feeling banget, yang mengerti tentang keadaan, oh, kamu lagi patah hati ya gitu, dan lain sebagainya, itu biasanya orang-orang yang ISFP. Nah, bisa jadi Ariel itu dulu Peter Pan itu dia seorang ISFP deh. Soalnya lagu-lagunya kan mellow dan orang yang dengerin bisa ikut ngerasain gitu loh. Dalam banget ya. Jadi dia seorang ISFP. Besok kita tanyakan ya sama Ariel. Nanti kita japri ya Kak ya. Ya, bisa jadi. Gini cukup menarik ya. Tipe kepribadian yang kelima ada INFJ. Kalau tadi 4 pertama kita bahas IS semua, sekarang sudah ada bedanya nih, INFJ. Nah, INFJ ini bahasa lainnya di dalam julukannya adalah The Advocate. Dia seorang advokasi. Nah, INFJ ini adalah salah satu, bukan salah satu sih, ini adalah karakter yang paling langka. Hanya ditemukan sekian 1, sekian persen di dunia ini. Jadi INFJ, kombinasi ini itu paling langka, The Advocate ini. Paling langka. Oke. INFJ adalah orang-orang yang cenderung mendekati kehidupan dengan perhatian dan imajinasi yang mendalam. Jadi secara pemikiran, dia tidak hanya dalam secara pemikiran, tapi secara perasaan. Dia akan bisa lebih merenungkan itu, apa kebutuhan orang itu, karena orang ini nantinya akan jadi apa ke depannya itu lebih mendalam. Nah, visi mereka biasanya orang-orang yang pro dengan kemanusiaan gitu. Visi mereka itu mengenai nilai-nilai kemanusiaan dan prinsip kedamaian yang sejenis gitu. Pokoknya orang-orang yang kuliah mungkin di jurusan perdamaian bisa jadi gitu ya. Karena seperti kalau itu Kak. Bisa jadi itu jurusan di Nyupli itu yang mungkin anak kuliah di filsafat, begitu Kak? Di filsafat ya, kalau mereka suka seperti ini bisa milih salah satunya filsafat. Kalau di pekerjaan, apakah ini contoh teman-teman yang biasa menjadi relawan seperti itu Kak? Ya, betul sekali. Jadi kalau orang kepribadian ini kan karena umumnya idealis dan gemar membantu sesama dalam keadaan yang menekan gitu ya. Nah, biasanya malah bukan orang seperti ini jarang ada di perusahaan yang bekerja gitu, tapi lebih ke seperti yayasan. Karena dari situlah karakternya mereka tersalurkan gitu. Passionnya mereka tersalurkan melalui itu. Kak, atau ini juga Kak, kalau kita melihat ini adalah orang-orang filantropis mungkin ya. Oh iya, betul banget Kak. Iya, betul, itu ya Kak ya, salah satunya. Jadi ketika Anda mempunyai hal-hal yang berkepribadian NFSC tadi, mungkin salah satunya seperti itu. Ya, oke, baik. Kita lanjut ya Kak ya. Kepribadiannya ini ada 16 loh ya. Ada 16, baru 5 Kak. Kita bisa sampai besok pagi nih. Kayaknya kita mesti sampai dengan lanjut seri berikutnya kali ya. Karena kita keep dulu sampai 3 lagi nih ya Kak ya. Oke. Baik. Lanjut Kak. Sampai 8 nanti kita lihat ya. penerapannya. Yuk. Oke, yang berikutnya, tadi kita sudah bahas tentang INFJ, berikutnya ada INFP. Nah, INFP ini julukan lainnya adalah The Mediator. Dia adalah orang-orang yang bisa mendamaikan, kalau di dalam tim nih, lagi kerja nih, ada yang berantem, orang ini pasti akan turun tangan, dia akan mendamaikan,
dan menganalisis dengan dalam apa sih sebenarnya menjadi konflik. Gitu. Menganalisisnya sebenarnya bukan dari pikiran ya, tapi lebih ke perasaan sih. Oh, ini ternyata nggak suka dengan cara kerjanya dia seperti ini. Nah, si B nggak suka dengan cara si A memerintah dia dalam menyelesaikan pekerjaan, lebih ke seperti itu, Kak. Nah, tipe ini digambarkan, tipe INFP ini digambarkan sebagai kepribadian orang yang ideal, sangat idealis dan altruis. Mereka termasuk orang dalam kepribadian ini lebih cenderung orangnya kalau dilihat dalam sehari-hari gitu ya. Dia kelihatannya seperti tertutup, terus mereka punya idealis, tapi mereka juga kreatif dan didorong oleh nilai-nilai yang tinggi. Nah, INFP ini, orang dengan karakter INFP ini memiliki minat yang kuat untuk membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Nah, ada kemiripan dengan sebelumnya, tapi di sini kalau yang tadi INFJ itu dia sudah punya rancangan nih, dia sudah punya keteraturan, oh habis ini harus melakukan ini, habis ini harus melakukan ini. Nah, kayak tadi cocok di yayasan kan, kalau misalnya nih kayak kemarin Semeru mengalami itu ya, meletus gitu. Nah, biasanya orang-orang INFJ ini akan terjun ke lapangan, lalu dia akan menata, oh sebelah sini harus dibagi sembako, di sini dia bisa menata seperti itu. Terus dengan orang INFP itu lebih ke apa ya, karena dia spontan, dia fleksibel, jadi dia lebih bisa melihat kondisi apa yang sedang terjadi dan dibutuhkan saat itu. Nah, itu makanya mereka disebut sebagai the mediator. Bedanya kalau ini mungkin dia sudah memiliki sebuah planning, keteraturan, strategiknya begitu ya Kak, sama langkah-langkahnya gitu ya. Oke, baik. Oke. Lanjut nih Kak. Berikutnya. 2 lagi nih. Berikutnya. Ada yang berikutnya ada INTJ. Nah, INTJ ini atau sebutan lainnya adalah the architect. Seorang arsitek. Arsitek itu bukan berarti arsitek bangunan ya. Bukan hanya itu, tapi arsitek itu kan yang merancang dan mendesain sesuatu untuk lebih baik gitu. Kenapa disebutnya the arsitek? Karena seorang arsitek itu harus bisa bagian N-nya. N itu kan visioner ya, dia intuitif, bisa melihat hal yang ke depan. Arsitek itu harus tahu ke depannya ini apa, misalnya bangunan gitu ya. Bangunan ini nantinya akan jadi apa? Orang-orang di dalam situ akan melakukan aktivitas apa? Nah, kalau dia sudah tahu itu, maka di elemen ketiga ada T, thinking. Dia berpikir bagaimana cara merancang di ke depan yang belum terlihat ini nih, rancangan bangunan ini akan jadi seperti itu. Nah, lalu masuk ke elemen keempat yaitu J. Dia membuat satu persatu mulai step by step-nya untuk mewujudkan apa yang ada dalam rencananya dia. Itu seorang INTJ, seorang arsitek. Itu bisa arsitek bisnis juga, dalam IT juga ada seorang arsitek teknologi, developer. Nah, itu perlu orang-orang INTJ ini. Nah, INTJ ini adalah pemecah masalah yang berbakat dengan semangat untuk meningkatkan kehidupan dengan ide-ide yang inovatif. Gitu. Karena mereka bisa melihat jauh ke depan, mereka bisa punya ide, oh bagusnya ini seperti ini loh. Mereka memiliki kemampuan untuk melihat kemungkinan perbaikan, misalnya dalam suatu bisnis nih, dia bisa menganalisis, oh bagian ini kurang nih di sini nih, harusnya seperti ini ya. Mereka bisa merancangkan, bisa memberikan solusi tentang apa yang terjadi di lapangan itu. Nah, itu mereka bisa menjadi solusi baik di tempat kerja atau di rumah, bahkan di dalam diri mereka sendiri. Aku punya target seperti ini nih ke depannya. Tapi bagaimana aku bisa menjadi seorang yang seperti ini? Nah, mereka tahu caranya untuk melakukan itu gitu. Nah, orang INTJ ini seringkali kalau kita lihat ya secara sepintas gitu disebut sebagai karakter orang yang intelektual. Wah, kayaknya pinter banget nih, cerdas karena mereka memberikan solusi. Nah, karena seorang INTJ ini menikmati penalaran logis. Jadi kalau ada masalah yang berhubungan dengan pikiran yang bikin pusing, serahkan sama orang-orang dengan tipe ini. Mereka pasti dengan senang hati akan menyelesaikan itu gitu. Dan mereka bisa memecahkan permasalahan yang kompleks soalnya. Jadi ya itu, nanti tes aja dalam tim, ada nggak dengan orang dengan karakter INTJ. Nah, kalau ada masalah yang rumit yang berhubungan dengan yang akan datang dengan visi. Misalnya ke depan nih, kita target di akhir tahun ini kita harus pendapat kita 1M. Gimana caranya? Gimana cara untuk mencapai ke situ? Serahkan pada orang INTJ karena mereka akan mendesain caranya untuk sampai ke situ. Begitu, the architect. Lalu yang terakhir nih sebelum kita buka pembahasan lagi ya, ada namanya INTP.
INTP. Di INTJ, yang ini INTP. Nah, seorang INTP ini sebutan lainnya adalah the thinker. Nah, orang yang kepribadiannya INTP ini sering digambarkan sebagai seorang yang pendiam dan analitik dan analitis. Dia suka menganalisa, dia pendiam. Nah, seorang INTP ini kerap menghabiskan waktu secara diri sendiri. Dia nggak suka untuk biasanya kan brainstorming dalam tim gitu ya. INTP ini sebenarnya nggak suka, dia karena di dalam pikirannya itu sudah banyak eksplorasi tentang kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di masa depan. Jadi dia lebih suka untuk memikirkan itu sendiri. Nah, menghabiskan waktu sendiri untuk memikirkan cara kerja, banyak hal sih, kayak seperti cara kerja kehidupan, cara kerja dunia, cara manusia bersosialisasi, mungkin juga cara memikirkan cara kerja alam semesta ini kayak gimana sih. Nah, itu orang-orang INTP. Nah, tapi nanti ketika ada permasalahan yang terjadi, mereka bisa menemukan solusi yang tepat untuk setiap permasalahan yang mereka temukan. Karena mereka mereka fleksibel. Nah, INTP ini adalah karakter saya sebenarnya, Kak. Kayak saya tahu banget nih, sukanya memikirkan hal-hal yang kadang orang bilang, apa sih mikirmu terlalu kejauhan gitu. Nggak realistis ya, emang. Jadi ada kenikmatan tersendiri. Okay. Jadi lebih ke kayak misalnya gini nih, saya belajar tentang MBTI ini jadi bisa, zaman dulu adalah waktu saya masih kecil berpikir, kan dulu ada pelajaran waktu SD kelas 4 kelas 5 IPA IPS gitu kan, ada pelajaran sosiologi kan. Nah, cara orang berinteraksi satu dengan yang lainnya kok punya keunikan tersendiri ya. Bayangkan seorang anak SD memikirkan hal itu. Nah, ternyata waktu sudah besar tahu, oh ada nih bisa dianalisis ternyata pakai alatnya MBTI. Itu salah satu, maka itu awalnya saya menggunakan MBTI untuk menganalisis kehidupan sosial manusia. Nah, biasanya kalau saya nongkrong sama teman-teman yang ngerti tentang MBTI atau ngerti tentang psikologi, lagi nongkrong di kafe gitu, kita hobinya adalah memperhatikan orang yang ada di situ. Kita tebak, oh itu karakternya pasti INFJ, itu STP tuh. Soalnya kalau misalnya ada pasangan lagi berantem nih, kita lihat aja berantemnya karena apa. Nah, itu kita bisa tebak karakternya di situ. Kayaknya ini deh karakternya, begitu. Oke. Termasuk ini saya gunakan juga termasuk untuk memprediksi setiap klien yang nanti berhadapan dengan saya. Jadi bagaimana cara untuk masuk ke klien itu biar klik gitu, biar dapat kontraknya, dapat proyeknya. Nah, itu dengan MBTI juga gitu. Nah, itu sih orang INTP begitu. Ini sudah 8 nih, Kak. Oke, wah ini udah sebagian ya. Oke, Kak, teman-teman yang juga join boleh open mic ya. Boleh juga open kamera loh, atau mau tanya di chat juga boleh. Ini kita sudah mengenal 8 karakter kepribadian. Yang tadi baru saja dibahas adalah tentang karakter INTP ya. Jadi bagaimana seorang yang introvert, kemudian juga thinker, dan dia juga orang yang pendiam gitu ya, tapi suka menganalisa. Kalau aku pikir tadi bedanya sama yang overthinking apa ini ya Kak ya? Mirip-mirip gitu ya. Kalau overthinking itu lebih ke ini ya, cara seseorang menangani masalah ya. Karena orang dengan tipe kepribadian apapun bisa overthinking gitu. Nah, bisa itu kayak Kak Trise tuh, saya STMJ, Satu Telur Madu Jahe. Itu enak, Kak. Oke, thank you udah gabung ya. Mantap tuh, malah enak tuh ya. Oke, Kak, kalau misalnya nih kita kaitkan dengan manfaatnya untuk dalam dunia kerja ya Kak ya. Jadi kalau seperti tipe yang terakhir tadi yang Kakak sebutkan ini, biasanya di apa sih Kak yang bisa pekerjaannya tuh menggunakan tipe yang terakhir ini, seseorang yang berpikir, dia juga yang introvert gitu ya, kemudian dia orang yang perceiving gitu. Misalnya kayak di bidang apa nih Kak? Sama kalau kita milih jurusan, kan ada juga ya yang dengan anak sekolah ini saya mesti memilih jurusan apa nih saat ini gitu. Oke. Seorang INTP itu sebenarnya dia kalau di dunia kerja itu cocok yang berkaitan dengan ilmu sains karena dia biasa berpikir gitu. Sains mungkin bisa jadi Einstein karakternya bisa jadi ya, bisa jadi INTP atau INTJ. Pokoknya
Karena dia itu seorang pemikir, seorang INTP dan INTJ itu memikirkan hal yang belum ada di depan. Nah, bedanya orang INTP itu ya sudah, dia akan hanya, kadang seringkali kelemahannya adalah, saya sendiri juga sadari, itu hanya berakhir dengan pikiran, tidak diwujudkan. Tapi sedangkan orang INTJ itu bisa mewujudkan apa yang dipikirkan gitu. Kuncinya sebenarnya ya teman-teman, paling gampang mengetahui orang itu tuh yang biasa punya hobi banyak berpikir gitu ya. Pemikirannya nih sebenarnya sudah jauh lebih ini ya, one step-nya tuh nggak one step, mungkin 10 step ahead gitu. Namun beda kecilnya, beda tipisnya adalah he or she do not do anything ya, nggak mengerjakan sesuatu apapun dari apa yang dipikirkan. Jadi berhenti pada pemikiran yang sudah baik tadi begitu ya. Nah, kalau kita punya tim atau membangun tim, tinggal ditambahkan saja orang yang tadi INTF ya. INTJ, ya. Iya, betul. Artinya dia langsung akan menerapkan begitu ya. Nah, kalau misalnya Anda mau memilih jurusan, kira-kira jurusan seperti apa? Nah, kalau Anda suka menganalisa, misalnya mau jadi ahli statistik, lalu Anda juga bisa memberikan sebuah rekomendasi, karena di situ kan hanya berpikir tuh, R&D misalnya, dunia research. Kalau Anda nggak suka dengan banyak orang, tapi Anda suka berpikir, bisa atau paling suka bekerja di belakang layar dengan komputer gitu ya, maka itu jurusan-jurusan ketika Anda INTP, Anda bisa memilih di statistik tadi salah satunya, atau juga apa ya, hukum yang terkait bisa, dengan riset. Hukum Bisa hukum, ya, psikologi, filsafat, arsitek juga bisa. Karena kalau kuliah ya Kak, kan belum harus diwujudkan. Tadi juga dia bisa juga kalau di tipe yang pertama tadi, yang dia juga prosedural gitu ya. Oh ya, seorang ISTJ. ISTJ, betul banget. Oke, ya. Oke, ada yang mungkin mau tanya nih, tapi Bayu mungkin kita mumpung live, kalau Bayu mau ngisi tadi ya, mau tanya kepribadiannya, boleh. Nanti dia lagi kerjain tugas dari kakak tuh, klik di situ ya. Oke. Ya, nah kalau tipe yang tadi Kak, ada yang IST ya, menyendiri, pemikirannya terbuka, kemudian petualang, ya. Tadi ada yang yang mana Kak? Ya, yang setelah The Artist ya, The Artist. Oh, setelah The Artist. Setelah The Artist betul. ada After INFJ. The Advocate. The Advocate. Oke. Oh, berarti yang The Artist, Kak. Kalau di Advocate, oke. Di Advocate itu adalah INFP. Anda yang idealis, nah gitu ya. Punya minat kuat. Nah, tadi itu kan yang mediator tadi ya, kalau mau di bidang itu ya, kepribadian yang dicari itu kalau dalam dunia kerja. Oh, kalau yang mediator setelahnya lagi Kak, yang INFP itu mediator. Emang bedanya cuma satu Kak, yang The Artist itu ISFP, yang yang mediator itu INFP, beda di N sama S-nya Kak. Artis itu kan lebih cenderung melihat apa yang di depan mata dia kan, pemikirannya lagi patah hati bikin lagu gitu, ya. Yang di depan mata apa yang dikerjakan. Contoh paling gampang tadi Ariel Noah tadi ya, masuk di sini. Iya, betul sekali. Lagi patah hati bikin lagu, lagi jatuh cinta bikin lagu. Oke. Ini. Oke Kak. Kalau kita melihat yang idealis Kak, yang tipe idealis tadi, NFSC ya. Idealis itu dia di advocate. Oh, yang dia pro INFJ. Yang bekerja di yayasan ya, Kak? Ya, itu jurusan apa ya kalau sekolah? Kalau kita tipe yang kayak gitu, gampang terenyuh, gampang membantu gitu. Di tipe apa nih, Kak? Oh, kalau INFJ itu dia bisa sebagai di pendidikan guru bimbingan konseling, atau di psikologi, atau dokter juga cocok loh Kak, seorang INFJ. Bisa juga ya, gitu ya. Karena orang INFJ ini kan dia apa ya? Dia N, bisa melihat yang belum ada di depan mata.
tapi lebih ke feeling manusia. Jadi semua jurusan atau pekerjaan yang berhubungan dengan manusia, tapi butuh keteraturan, nah masuklah orang INFJ ini. Artinya dia ada memeriksa, menganalisa, kemudian menduga ya, memprediksi kalau Anda suka begitu, tepat mungkin Anda kalau sekolah bisa masuk ke kedokteran misalnya salah satunya ya. Salah satunya, bukan berarti itu satu-satunya gitu ya. Iya, betul. Kak Evan ingin memberikan contoh lain kali di beberapa tipe, 8 tipe yang kita bahas hari ini. Halo Kak Ella. Aduh, yang baru bergabung ya. Oke, ini tadi saya jadi kepikiran yang INFJ itu, kalau kita tahu Isa Al-Masih atau Jesus, karakter manusianya itu INFJ. Bahkan ada bisa dicari kok MBTI of Jesus gitu. Dia INFJ. Soalnya tipenya orang INFJ ini dapat menginspirasi. Cari masa itu gampang. Tapi ketika sudah ramai gitu, kita lihat kan dari karakter Jesus itu dia hanya berkumpul sama 12 muridnya aja. Yang berapa ribu ini ditinggal. Untuk bertukar pikiran hanya butuh orang-orang tertentu. Terus dia juga suka menolong orang INFJ, penuh semangat, punya wawasan yang baik, kreatif. Dia sensitif, dan sebenarnya orang INFJ itu juga mudah lelah. Karena dia secara feeling dia harus merasakan perasaan orang lain, tapi secara dia berinteraksi dengan dunia atau baterainya, dia seorang introvert. Itu sesuatu yang berlawanan sebenarnya. Nah, dia lebih cenderung, orang INFJ ini lebih cenderung tertutup dan perfeksionis. Nah, ada satu hal yang dibenci adalah ketidaksesuaian atau ketidakteraturan. Ketika ada orang melanggar aturan, lampu merah nih diterobos nih, wah dia itu sebenarnya dalam hati nggak suka nih, benci banget nih. Iya, cuman dia tipe yang karena dia bukan tipe yang ekspresif, dia akan memendam itu. Biasanya kalau di jalan cuma istighfar aja, astagfirullah, melanggar lampu merah. Biasanya orang-orang INFJ. Baik. Menarik banget ya Kak mengenal beberapa tipe-tipe kepribadian. Artinya manfaatnya kalau dalam dunia kerja kita jadi bisa membangun teamwork, betul ya Kak Evan ya. Yes, terus mengurangi terjadinya komunikasi gitu ya. Salah duanya gitu. Kalau di sekolah bisa juga akhirnya memilih sekolah atau jurusan yang tepat dengan minat kita, dengan kepribadian kita. Karena kalau itu dilakukan dengan passion, dengan kesenangan, sesuatu yang berat atau tantangan itu akan dinikmati dengan senang hati gitu ya. Nggak mudah menyerah. Dan mungkin gimana nih komentar terakhir Kak Ivan sebelum kita menutup ini nih Kak Ivan. Jadi bagaimana kita ya? Sudah 1 jam. Kok terasa nih Kak? Oke deh. Terima kasih yang bergabung loh dari awal sampai akhir. Nah, anyway kita mesti udahan gitu, mungkin teman-teman mau rebahan juga. Nah, untuk mendapatkan berbagai tipe ini Kak, supaya nggak hanya kita nih saklek, oh aku begini, terus hanya seperti ini aja, kan tidak ya. Bagaimana kadang tipe-tipe ini bisa muncul anytime, tergantung stimulusnya juga, ya kan? Situasi atau environment itu, karakter-karakter ini mana yang dominan akan muncul, ini bisa aja. Gimana komentar terakhir dari Kak Evan? Oke, nanti setelah kita tes MBTI, jangan sampai kebalikannya nih. Jangan sampai malah kita, oh aku orangnya seperti ini dong, kamu harus mengerti aku dong, gitu. Aku orang yang INTJ, kamu harus ngerti aku dong, pokoknya aku gini. Tapi jangan sampai seperti itu, karena itu kebalik. Padahal harusnya kita mengerti karakter kita. Dengan ini kita bisa mengerti orang. Jadi jangan sampai malah kebalikannya, malah inginnya dimengerti, orang lain semua orang harus tahu, tapi malah akhirnya itu menjadi egois ya kita. Nah, tapi jadikanlah hasil tes MBTI ini membuat kita mampu untuk beradaptasi di lingkungan yang sesuai, begitu. Jadi bisa meningkatkan kemampuan kita beradaptasi. Siap. Pokoknya terus belajar dan mengajar nih
pesan saya untuk teman-teman semuanya yang juga hari ini udah dapat pencerahan tentang 8 karakter dari 16 personality melalui MBTI ya. Dan siap menanti waktunya Tuhan nanti untuk memanggil Anda untuk bekerja, berkarya, ya kan? Dengan tipe tadi kita bisa lebih bijak mensikapi tim, juga dalam kita melihat lingkungan sekitar, bagaimana kita juga berelasi gitu ya Kak, meminimalisir konflik, dan juga nanti kalau di sekolah atau di jurusan, kita memilih jurusan yang tepat sesuai passion kita. Oke, baik. Terima kasih semua sahabat Pungki Purnadi. Terima kasih yang baru saja terakhir bergabung. Mudah-mudahan nanti bisa nyimak aja di IG-nya Pungki Purnadi Academy. Kita akan sharekan rekamannya di sana. Jadi Anda juga bisa mengklik tadi link yang sudah Kak Eva berikan, salah satu tes online MBTI. Nah, itu bonusnya buat Anda yang udah join selama 2 kali sesi kita ini. Anda bisa klik dapatkan tes online-nya secara gratis. Follow aja di Pungki Purnadi Academy ya. Oke, baik. Terima kasih banyak, Celia. Kita terakhir kopi dulu ya, kopi cantik. Teman-teman juga yang masih di jalan, hati-hati di jalan. Selamat sampai tujuan dan ketemu dengan keluarga kembali. Kak Evan, sehat selalu. Kita masih ada 8 kepribadian yang ini akan menginspirasi, membantu banyak orang. Semoga terus menjadi berkat ya. Dan terima kasih juga yang sudah ada di Pungki Purnadi Academy. Tetap learning dan jangan lupa untuk sharing. Terima kasih. Oke, terima kasih.